Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat yang kesemuanya saya muliakan, saya hormati, wabil khusus kepada segenap pengurus Majelis Sholawat dan Ta'lim Barakatul Wasilah Bocar yang kesemuanya saya muliakan, para asatidz yang hadir, Ustadz Muji, Ustadz Syahid, Ustadz Afandi, Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Khalik, Ustadz Dayat, beserta kiai yang lain yang hadir. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait Bapak Nur Hadi yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersama senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa kembali rawuh malih dalam acara ingkang minulya Majelis Ta'lim Barakatul Wasilah dirangkum dengan khitan serta akikah ananda yang bernama Muhammad Reza Firman Syah bin Slamet. Mudah-mudahan anak yang dikhitan, yang diakikahi, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Allahumma mudah-mudahan anak yang diakikah, anak yang dikhitan, mudah-mudahan Allah jadikan anak kebanggaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin wal hadirat ingkang dimuliakan sareng Allah Subhanahu wa taala. Akikah niku hukume sunnah dulur. Sun boten wajib nggih. Bagi yang mampu untuk mengeluarkan akeh, yang tidak mampu ya tidak usah akikah. Jadi tidak usah untuk dipaksakan. Kapan akikah menjadi sunnah bagi seseorang, bagi orang tuanya? Ketika anaknya belum balik. Hukumnya orang tua untuk mengakikahi. Setelah anak balik, maka lepas dari orang tua, yang harus akikah yaitu dirinya sendiri. Tidak usah bingung, Habib saya mau akikah Habib tapi belum kurban, tidak apa-apa. Habib belum akikah tapi kurban dulu, tidak apa-apa. Mau kurban dulu boleh, akikah dulu boleh, mau dua-duanya juga boleh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Thank you. Kadang ada orang, saya ini Beb, enggak apa-apa Bu, Pak. Lah orang laki dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau akikah orang laki berapa? 2 ekor kambing. Laki. Kalau perempuan 1, Beb dicicil, tak boleh. 1 dulu Beb, tidak boleh Bu dicicil.
Orang ini sekarang zamannya nyicil Bu, kredit. Jadi punya anak laki, Nabi mengatakan 2, dikredit dulu 1. Nanti yang lain Beb menyusul. Enggak boleh Bu, 1,5 Beb. Maksudnya 1,5 berapa? Laki 1, ya. Terus yang kecil 1, itu 1,5 Bu. Enggak boleh. Habib, akikah itu laki apa perempuan kambingnya? Terserah, pokoknya yang gemuk. Yuk. Bu. Selempo. Makanya enak. Yang gemuk-gemuk itu besok. Oke Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang gemuk. Tidak apa-apa, laki boleh, perempuan boleh, tidak masalah. Yang penting gemuk. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Faqad aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan kabshain wa anil Husain kabshain. Nabi Muhammad itu mengakekoi yo, Bu, Pak. Nalikane nggadahi putu kompoi iki yang bernama Hasan dan Husain. Hasan dikasih 2, Husain dikasih 2. Hasan 2 ekor kambing, Husain 2 ekor kambing. Diganti Beb, enggak boleh. Ayam Beb, enggak boleh. 10 enggak boleh. Allah. Apalagi telur. Telur enggak boleh. Lemuru Beb, enggak boleh. Lemuru sampean. Tak boleh. Enggak boleh, tongkol enggak boleh, Bu. Baby tuna enggak boleh, Bu. Sih, baby tuna. Koi, tak boleh. Kenapa boleh koi? Tak boleh. Kambing, kambing apa bahasa Jawa ini kambing apa? Dus, ambek buge. Ambek. Kalau perempuan 1 perempuan 1 ekor kambing disembelih itu akikoh. Kalau akikoh sunnah untuk dibagi mateng. Kalau kurban sunnah untuk dibagi Nah, makanya akikoh, ini akikoh ya. Nanti pasti keluar matang. Siap? Siap. Pasti. Perempuan apa lagi ini? Laki. 2 ini. Ini 2. Pasti 2 Bu. 2 Bu. Bu. Loh iya, kalau akikah itu sunnah dikeluarkan, dihidangkan matang, dibagikan matang. Dan sunnah, kalau akikah itu Pak Bu tulangnya tidak dipecah. Tapi kalau kurban itu sunnah dipecah, makanya kata orang Jawa dipeceli. Cek, betul di sini gitu. Di Muncar ini kalau kurban itu dipecah tulangnya. Apa langsung dipecah pasti, tulangnya itu dipecah, tak, Ibu. Baru dibagi. Tapi kalau akikah sunnah tidak dipecah, ya yang kecil-kecil, besar ya enggak usah Bu. Sunnah. Jadi sunnah itu zaman Nabi Muhammad itu kalau suguhan akikah itu, nyun sewu nggih, mohon maaf, itu tulangnya disusup. Apa disusup itu? Cop yo. Diemut, disedot. Ini misalnya tulang ya. Bu. Tulang misalnya. Cop. Iya, kalau dagingnya kurban dipecah kecil-kecil. Sunnah. Dan Nabi SAW beliau mengajarkan bahwasanya setelah Sayyidina Hasan dan Husain lahir, Masya Allah, di sunnahnya beliau menggunting rambutnya Sayyidina Hasan, digunting. Dan disunahkan rambut yang digunting itu tidak boleh dibuang. Bu, Pak, siapkan bereng. Saman bilang, makanya yang gunting rambut itu 1 orang. Jangan semua suruh gunting, petak Bu. Ini orang kadang nggak paham. Anaknya diidirno, kemudian kasih gunting. Setiap orang suruh gunting. Monggo digunting, petak sama. Orang 100 yang gunting.
Bu iya. Terus gimana Habib? Yang gunting satu orang. Gunting, bismillah. Ceret. Ini rambut tidak boleh dibuang, tidak boleh dicampur sama aing. Ditaruh. Kemudian Nabi mengajarkan rambut yang sudah digunting ini Bu, engkang sampun digunting rambut niki, kemudian ditimbang di tukang emas. Di tukang emas, Pak, tukang emas, engki Habib, saya mau nimbang rambut ini Pak. Kula badhe nimbang rambut niki pinten kinten ditimbang. Oh sekian gram, kira-kira kalau fulus uang berapa ini? Pese. Keluarkan berapa ini? Oh ini seharga 150.000. Saya sunnah untuk mengeluarkan uang 150 seberat rambut yang ditimbang dengan harga emas ketika itu. Paham nggih? Paham nggih? Oi, paham? Napa? Ditimbang rambut itu dengan seharga emas kala itu. Oh gak sampai setengah gram Habib, pinten regane niki? Oh 100.000, sunnah untuk mengeluarkan uang 100.000, disedekahkan. Nabi yang ngajari. Makanya sampean yuk, lek pas gunting rambut ojo akeh-akeh. Saya mau sak ngene. Oh 10 gram piro? 5 juta. Hah? Salah dhewe. Siapa yang ngajarkan? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Setelah itu disunahkan juga untuk akeko. Setelah itu disunahkan juga untuk memberi nama yang bagus. Kasih nama yang bagus. Kalau laki terserah sampean. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura. Apa? Madura. Oke. Bahasa Jawa terserah jenengan. Oke, mboten napa-napa. Yang penting maknanya bagus. Beb bahasa Arab, oke. Sinten? Muhammad, Ahmad. Oh beb, Muhammad beb. Anu ya, bahasa Arab. Ini saya kepengen bahasa Indonesia. Terpuji. Muhammad Pujianto. Jaba. Pujianto. Pak Puji celukane. Makanya Pujianto itu bahasa Indonesia Bu, terpuji. Bahasa Arab Muhammad. Loh iya. Loh enak. Tidak apa-apa. Habib lahir Beb, siapa? Laki Beb. Oh kasih nama. Lahirnya malam apa siang? Malam Beb. Pas bulan purnama. Kasih nama Muhammad Badri. Badri itu bulan purnama. Badri. Oh Beb. Bahasa Arab, Beb. Bahasa Jawa. Purnomo. Pur. Endi Pur? Pak Pur. Purnomo itu Badri. Oke. Terserah sampean. Pokoknya bagus. Beb lahir laki Beb. Laki perempuan. Laki Beb. Ya kasih nama supaya selamat lah, supaya enak hidup di dunia akhirat. Kasih nama siapa? Bahasa Arab Muhammad Said, orang yang berbahagia, orang yang untung. Untung, As'ad beruntung, orang paling beruntung. Ya As'ad itu beruntung artinya. Oh Beb, bahasa Arab, bahasa Indonesia, untung Suropati. Untung, kok lapangan soalnya. Namanya orang untung Suropati, lapangan. Loh iya, untung Beb, dah enak untung Beb, bejo. Bejo, bahasa Jawa, bejo, untung bejo. Masya Allah, tidak apa-apa, tapi Nabi mengatakan khairul asma'i ma'ubbid wa ma'hummid. Zaman cekel nih. Sebaik-baik nama adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Allah punya nama Bu, Asmaul. Bener berempah 90 90. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, sampai Ya Sabur. Paling bagus nama Nabi yang mengatakan paling bagusnya nama yang disandingkan dengan nama Allah Asmaul Husna. Di depannya dikasih Abdullah, paling bagus.
Yang kedua Abdur Rahman. Hah? Abdurrahman. Abdul Rahim, Abdul Malik, terus Abdul Jabbar, Abdul Somad. Hah? Maksudnya Abdul Slamet? Ada Abdul Slamet. Abdul Salam, Abdul Muhaimin, Abdul Ghaffar, penceramah yang terkenal. Peserannya mana? Ustadz Abdul Ghaffar. Terbaik Abdul Rahman. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu engki bu. Wa Muhammad, dan nama yang disandingkan dengan namaku kata Nabi Ahmad, Muhammad, Hamid, Humaid, Mahmud. Nama Nabi Muhammad. Makanya rugi kata Nabi Muhammad kalau ada seseorang punya anak laki gak dikasih nama Ahmad atau Muhammad atau yang bersanding dengan namaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Rugi kata Nabi Muhammad. Beb, saya punya anak beb, berapa? 5, namanya. Ya terus namanya Tony, Tono, Tone, siapa? Gak ada. Gak ada Ahmad, gak ada Muhammad. 5 laki, gak ada Muhammad, Ahmad. Rugi. Berapa beb? Gawe laki. Bikin boleh bu. Setuju? Setuju? Gawe maning bu. Los. Niat, ya Allah. Saya mau bikin lagi Gusti. Kalau ini lahir laki saya kasih nama Muhammad atau Ahmad. Terakhir. Siap bu? Insya. Usaman ngomong siap bu. Iya. Wa Muhammad, dan yang bersanding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin wal hadirat ingkang dimuliakan sareng Allah Subhanahu wa taala. Lek enten misale tiyang gadhe asma kok rada kurang sae, sampean ganti mboten napa-napa. Nabi niku seneng ganti asmane tiyang-tiyang, Bu. Para kiai, para habaib niku paling seneng nggih ganti. Lek menawi asmane mboten enten artine. Beb, saya sudah bagus, tak usah diganti. Lah apa diganti? Mosok setahun diganti ping 3. Ya bingung. Nggak usah. Pokok yang artinya kurang bagus sampean ganti nggak apa-apa. Siapa namanya? Saya. Muhammad saya. Nggih, Muhammad Rifai. Bagus. Pasarannya mana? Muhammad Selamat. Bagus. Pasarannya mana? Haji Syahid. Oh bagus. Pasalnya mana? Abdurrahman. Terbaik. 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 Iya, yang jelek gantian. Siapa namanya? Cikra. Apa Cikra? Cikra. Tuh, kayak nyapu. Sekop Cikra. Astagfirullahaladzim. Cikra. Siapa namanya? Saya. Haman. Oh, Haman, Bu. Haman. Haman ini koncone Fir'aun, Bu. Haman. Ada orang namanya Haman. Haman itu temannya Fir'aun. Arsiteknya Raja Fir'aun itu jenenge Haman. Oh, tapi ada Beb di Al-Quran. Tapi artinya elek. Gantian. Syaiton. Oh, jenenge Syaitoni. Syaitoni. Colokane Toni. Syaitoni. Colok Syaitoni, Beb. Nama lengkapnya Syaitoni. Gantian. Ganti. Pokoknya sampean mau dapat nama yang bagus, barokah orang dulu itu Bu, yang sengen Pak, itu minta sama kiai, minta sama Habib, gak sembarangan, dihitung. Siapa nama ibunya? Siti Zulaikha. Bapaknya Muhammad Irfan, dihitung. Lahirnya jam berapa? Oh ya besok kesini ya. Gak langsung. Sekarang enggak. Google. Nama yang baik Google. Menurut saya nama yang baik adalah nama yang metu muncul. Baru kayak siapa? Baru kayak siapa?
Allahu Akbar. Mandir selamat Allahumma. Orang dulu itu diposoni, Bu. Rubuh kabeh sih. Tiang sengen itu diposoni, Pak. Pak, diposoni ndak langsung, dihitung. Sekarang enak kasih nama. Allah. Makanya seputar orang Lambek kan orang dulu kasih nama siapa? Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sahabat-sahabat yang lain. Nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, seputar itu toh. Imam Ghazali Bu, Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abi Hamid. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Nggih, Muhammad. Bu, Pak, Imam Ghazali yang ngarang kitab Ihya itu namanya Muhammad. Bapaknya Muhammad. Kakeknya Muhammad. Kakeknya. Habis kakek apa? Buyute Muhammad. Dhuwure maneh Ahmad. Semua sedaya jenenge Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kenapa? Sebab cintane datang Nabi Muhammad. Sampeyan kan enggak golek nama yang enggak kembali. Saya tetas mone, Jun Ponsen. Bahasa Korea. Kok Jun Ponsen? Lahirnya Juni, Pon, Senen. Disingkat Jun Ponsen. Bulan Juni. Nggih Bu, Pon, Senen. Disingkat Jun Ponsen. Allah. Pikirnya Korea. Pasarannya mana? Jun Ponsen. Boh, Korea. Moncar. Nganu kayak Korea. Dulu lahir saya itu bulan Juni. Kemudian tirone Pon. Lahir dino Senin. Disingkat kali Bapak Jun Ponsen. Allah, yang bagus Pak ngasih nama. Dulu sahabat itu seneng juga ngerubah-ngerubah nama. Kalau jelek. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad ditanya, Mas Muk siapa namanya? Ana Abul Khail. Saya bapaknya pelana. Khail niku cekelane kuda niku namanya Khail. Nabi mengatakan Abul Khail, iya dirubah sama Nabi Abul Khair. Bapaknya kebaikan. Datang lagi orang siapa? Abu Nar. Bapaknya Neroh. Makanya saya pesan sama sampean yang ibu-ibu itu ya, yang namanya nar itu gantian Bu. Ya, Bok Nar. Ojo celuk nare, kepanjangannya apa? Paham Bu? Narti, celuk ti gitu loh. Ojo narti, neraka. Nar itu neraka Bu artinya. Neraka, hati-hati. Iya, hati-hati. Ada lagi yang biasa dipanggil namanya Abdul Qadir. Abdul Qadir itu hamba zat yang mampu. Hamba Allah Subhanahu, panggilannya Qadir, bukan Kadir. Kalau Kadir itu artinya budak Bu. Ongguan bahasa Arab. Kaf dal ro Kadir. Kadir itu budak artinya. Sama tanya, lihat sama di kamus. Budak itu apa? Leko. Makanya kalau ada orang panggil namanya Abdul Qadir dipanggil Kadir noleh salah. Sama bilang Pak Kadir, benih Kadir, Qadir. Kalau orang panggil Kadir, Pak Budak, keruh. Rezekinya keruh, badannya keruh, keluarganya budak kabeh. Pak Budak. Itu Kadir. Nah, makanya harus Abdul Makanya kalau manggil jangan seenaknya, hati-hati. Oh. Sallallahu Muhammad. Insyaallah. Iya. Sampean jangan percaya kalau ada orang ngomong apa arti sebuah. Salah itu. Nama itu Bu panggilan. Nama itu adalah doa. Doa panggilan. Doa
Makanya yang bagus. Yang bagus. Nabi Muhammad ngasih nama bagus. Hasan, bagus. Cucunya. Husain, bagus. Fatimah, perempuan ahli surga. Allah, pimpinan surga. Hasan, pimpinan pemuda surga. Hasan, Husain. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bagus. Jadi kalau kasih nama seputar itu saja sudah. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Ada orang Jawa, Pak. Saya tanya waktu itu namanya Muhammad Upo. Muhammad Upo. Tahu Upo sama? Upo itu boter nase, saya geger wah. Apa namanya? Iya. Upo. Saya tanya, Pak, kok sampean orang Jawa namanya Upo aneh. Upo itu nasi yang jatuh satu-satu itu nasi. Kalau dituang itu jatuh. Kalau banyak itu bukan upo Bu, tapi ya kotoran itu. Upo itu 1, 2, geger, jatuh itu upo namanya. Nabi mengatakan seseorang yang telah makan ngambil upo itu maharnya daripada hurul ain, hurul hisan. Apa? Bidadari. Bidadari itu maharnya upo itu. Makanya kalau ada seseorang setelah makan ngambil upo itu mendapatkan mahar bidadari. Besok masuk ke surga Allah. Jangan sampai dibiarkan. Nabi diambil Pak, Upo. Saya tanya, jenengan kok asmane Muhammad Upo? Apa artinya Upo sego ya? Apa katanya? Iya Habib, dulu orang tua saya kepingin supaya saya menjadi seseorang ketika dikasih rezeki sama Allah, walaupun sekecil Upo, saya menjadi manusia yang menerima di sisi Allah Subhanahu. Hebat Pak, filosofinya luar biasa. Gak apa-apa, Upo. Ada orang namanya Muhammad Beduk. Oning beduk sama. Beduk yang ada di masjid, cidur, beduk, beduk. Orang Jawa, cidur. Saya tanya, kenapa kok dikasih Muhammad Beduk? Ya Beb, orang tua saya berharap ketika beduk ditabuh, saya selalu ke masjid. Allah, tidak apa-apa. Tuk, 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 Melayu. Diceluk berarti, tuk, tuk. Allah, yang gak enak cikra itu Bu. Kotoran. Jadi apapun gak enak. Jadi lurah gak enak. Kita sambut lurah kita. Pak Cikra. Tak nyaman. Pak Cikra sama. Gak enak. Apalagi jadi ustadz sama. Kita sambut ustadz kita. Yang mau doa Ustadz Cikra. Gak enak. Rubah. Setelah dikasih nama baik oleh Nabi SAW. Kemudian sunnah untuk ditahnik. Tahnik ya kayak tadi, Nabi Muhammad sering mentahnik anak kecil. Sahabat kalau punya anak dibawa ke Nabi Muhammad ditahnik. Apa itu ditahnik? Makanan, kurma atau madu dimakan sama Nabi Muhammad, kalau selembut ditaruh ada di mulutnya si bayi. Itu namanya tahnik sunnah. Itu kalau masih kecil Bu, kalau besar gak usah. Laopo sama nus gede jaluk. Kadang ada orang tua, Beb tahnik Beb, wis tuwek jaluk tahnik. Jangan. Gimana? Kecil, tahnik. Nabi Muhammad pakai madu, Nabi Muhammad pakai kurma, dimakan, dipamah, dah halus tahnik. Biasanya Nabi mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa'allimna ta'wil. Seseorang yang telah ditahnik Nabi Muhammad semua fase-fase bacaan Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah ditahnik disunnahkan juga sampaian untuk apa? Mengadha. Kalau punya anak diadhani Bu ya. Adhani kuping kanan, iqomat kuping kiri. Disunahkan ketika mengadhani dalam keadaan tohir, suci. Ojo marek ngentut langsung pret. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Adzan. Allah ndak. Wudhu dulu, habis wudhu ngadep kiblat, sholat 2 rakaat. Setelah sholat baru pegang ngadep kiblat. Telinga dipegang sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan cenglang-ceng. Kalau dawa-dawa, pendek saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai, iqamat kuping kiwa. Iqamati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan keras-keras. Tidak usah pakai corongan, tidak usah. Tidak usah, cukup. Gunanya apa Beb?
Nabi mengatakan kalau ada anak kecil diadzani, diqomati, maka akan keluar setan yang mengganggu daripada anak kecil namanya Ummus Sibyan. Jadi anak kecil itu ada setan sendiri namanya Ummus Sibyan. Kalau diadzani minggat, minggir. Kalau gak diadzani nangis terus. Jadi kalau besar beleng, tambeng, dikasih tahu meneng tok. Makanya gunanya orang adzan itu Masya Allah. Orang adzan itu gunanya ketika anak besar menjadi soleh solehah. Allahumma. Saman sudah diadzani apa belum Bu? Bu, Saman sudah diadzani apa belum? Allah. Sungguhan. Saman pernah tanya sama ibunya? Allah. Coba sama nanti pulang tanya sama ibunya yang masih hidup. Bu, saya ini sudah diadzani apa belum? Kadang ibunya jawab, tidak tahu, tanya bapaknya. Gitu. Oke. Bapaknya ditanya, Pak, saya ini sudah diadzani dulu. Kayaknya sudah ya. Lupa juga. Kalau sudah bilang sudah, kalau belum ya minta diadzani nanti pulang. Oke. Makanya kalau ada seseorang Pak Bu diadzani, insya Allah omongan orang tua akan diterima. Gak bakal bales. Bahasa Jawanya nyanyil. Apa nyanyil itu? Bantah, ngeyel. Diomongi A jawab B, diomongi B jawab C. Biasanya belum diadzani. Makanya perempuan-perempuan Pak yang agak ekstrim omongannya, kita ngomong sana B, kita ngomong 1 10, kita ngomong 100 1000. Adzanono Pak. Istri sampean itu loh. Yang cerew. Sama ndak usah bingung kalau ada istri sama cerewet, ndak usah bingung, diam saja, deloken. Sudah deh, iya kene deh. Cekel kupingnya sing sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang pasti. Apa Kak? Pasti menang. Apa Kak? Pasti diem. Cana Habib suruh ngandani. Oh gitu iya. Besok ngomong lagi cerewet. Dek. Allahu Akbar, Allah. Paling dilihat tok sampean. Oh iya, itu bisa ampuh itu Bu. Sudah terbukti itu. Bisa dicoba nanti. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Itu diantaranya akikah. Kemudian masalah khitan. Terakhir. Khitan Pak Bu itu hukumnya wajib. Nggih. Khitan wajib bagi orang laki. Ini orang laki sama wong lanang wajib untuk sunat. Apa itu sunat? Sunat lughatan al-qat'u. Sunat itu artinya memotong. Medot. Saya mutus kabel berarti nyunati kabel. Saya mutus pohon berarti nyunati pohon. Sunat itu arti bahasanya memotong. Siapa saja yang memotong itu berarti nyunati. Apa saja yang dipotong berarti nyunati. Tapi syariat mengatakan sunat itu adalah qat'ul qulub, yaitu memotong kulfah. Apa itu kulfah? Kulfah itu daging di atasnya helm. Nun sewu, Pak, paham? Makanya lek enten daging terus dipotong helme muncul. Kalau kulub itu belum dipotong helmnya sembunyi, singidan, kulfa. Makanya Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan sunat. Wulida maktunan, makhulan, maktu'az, surra. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi lahir suci sebab kulfah itu najis. Setiap orang laki, Bu ojo pati dirungokno nggih. Kula ngomongnya teng lanang niki nggih. Nggih, aja pati dirungokno, samar-samar mawon nggih. Nggih. Nggih, tapi kersane paham kalau sampean punya anak laki atau suami sampean kandhanono, nyun sewu. Orang sunat itu wajib bagi orang laki. Makanya nyun sewu nggih, nyun sewu. Pak. Ini daging yang dipojok, ini hukumnya najis. Harus sampean potong. Ketika sudah dipotong akan muncul namanya helm hasyafah. Hasafah. Makanya bagi orang laki sunat itu wajib hanya sekali. Tidak boleh berkali-kali Pak.
Masya habis apa nih habis Bu? Makanya saya pesan sunat itu wajibnya cuma sekali bagi orang laki. Ini kulfa ini kalau tidak disunat orang yang pipis pasti akan menempel netes ada di kulfa. Jadi penyakit dan najis. Dan saya oke, najis makanya dipotong. Ketika dipotong hasyafa akan keluar itu namanya helm. Makanya kalau sampeyan naik sepeda motor di pas di kota Banyuwangi wajib nganggo helm. Lek gak dilirik polisi. Oke, wajib nganggo gak nganggo helm, tangkap sampean Pak. Makanya keamanan, helm bisa mengamankan. Makanya sampean kalau pas ada polisi seret, helmnya mana? Ojo ngomong di bawah, helm yang ini ditanyakan. Sampean ngawur kadang, helm mana helmnya? Yang di bawah Pak. Boh, itu helmnya, helmnya nyonya-nyonya itu. Oke. Masya Allah, helm harus, makanya wajib. Habib, perempuan wajib. Yuk, perempuan. Kok wajib helman? Wajib sunat. Perempuan juga wajib khitan. Di khitan Beb? Iya. Dipotong Beb? Iya. Oh hilangi. Wajib. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW melahirkan anak, putri. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya punya anak, laki perempuan. Laki perempuan, khitan. Disunat ya Rasul? Oke. Rasul disunat? Iya. Tapi Nabi mengatakan, saya pesan sama sampean kalau nyunati anak perempuan sisakan untuk suaminya. Nabi, Habib, apa yang sunat? Sama jangan tanya saya. Tanya sama saya. Tanya sama yang penyunat. Tapi ulama mengatakan walaupun tidak dipotong perempuan nggak apa-apa, cuma dikerik. Sama paham sudah. Nggih Bu nggih? Nggih. Habib seandainya dihabiskan Beb, Nabi mengatakan jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan itu nanti maaf ya ketika malam pertama bulan madu diajak gak pati gelem. Nafsunya habis. Beb kalau gak disunat, wah kewalahan yang laki ini Pak Bu. Kewalahan. Yang laki kewalahan. Kenapa? Kalau gak dipotong nanti yang perempuan minta terus. Nafsunya meningkat. Makanya Nabi mengatakan potong. Jadi kalau dipotong Pak Bu disisakan itu kadang kalau pas kepingin iya, pas kesel capek nggak mau. Makanya Nabi yang ngajarkan. Makanya perempuan, makanya mulai sekarang sama Pak periksa sampean sudah sunat apa belum. Yang perempuan tanya no Bu saya sudah sunat apa belum. Wah. Ini bab sunat. Nabi yang ngajarkan. Pertama Ambiya Nabi yang diperintah sholat sunat siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Sehingga Allah berfirman anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Ikut ajaran Nabi Ibrahim. Wa qad ikhtatana Ibrahimu alaihi salam. Nabi Ibrahim niku disunat umur 80 tahun. Alas thamanina sanah. Pak Nabi Ibrahim sunate umur 80 tahun. Sampeyan aja melok-melok Nabi Ibrahim 80 tahun sunat sampean. Oh, sapa sing gelem? Atos. Gunting gak kedas. Nggih, silet gak iso, laser gak iso, graji gak iso. Nganggo apa, Bek? Kapak gak iso. Grendo gak iso. Gak iso. Isone cuma setunggal tok lek sakniki umur 80 apa diplendesno ning lir sepur kereta api dodot pajar mari wis 80 tahun sampean atos Bu nggih lho Nabi Ibrahim 80 tahun wa qad ikhtatana bil qadum Nabi Ibrahim itu sunat qadum itu artinya apa kapak perjalanan nggih perjalanan sunat. Dulu orang-orang orang Lambak Bu sunatnya pakai apa? Pak tahu sampean? Bambu.
welat ditaruh sikat. Orang Lombok dulu meninggal sudah mbah-mbah perjalanan. Welat tidak ada, pakai pisau kecil. Gak ono disuntik gak ono, langsung dicekel. Wah! Dicekal sudah. Tidak ada sekarang, ganti gunting. Oke, Pak, gunting ya? Gunting nggak ada, sekarang laser. Sekarang ada yang lebih canggih lagi, saya nggak tahu apa namanya. Disunat, setelah disunat langsung pakai katok. Sunat sekarang langsung jalan, kering. Nggak tahu apa namanya. Ada lagi yang di model-model Bu, model kembang, model apa. Oh dibilangi, bohong kan. Ada yang model buaya, nggih. Burung ono cocoke apa. Loh iya, sekarang Bu, ada yang model bunga, ada model dok-dokan. Nggih, macam sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita diwajibkan, Nabi Muhammad juga sunat. Nabi itu lahir sudah sunat. Wulida maktunan, makhulan. Nabi Muhammad dalam keadaan bercelak. Maktu asurroh, Nabi Muhammad lahir, pusarnya sudah bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Islam mengajarkan kita bersama, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fitratu. Ya, Nabi mengatakan kebersihan dalam Islam itu ada 5, khamsah. Pertama al-khitan. Ayo kerjakan ini Pak, Bu, kerjakan khitan. Nggih. Al-fitratu khamsah. Kebersihan dalam Islam ada 5. Ini kalau saman kerjakan, insya Allah cintai Nabi Muhammad. Allahumma. Nabi memperhatikan ini. Kalau saman kepingin kempal kali Gusti Kanjeng Rasul, saman ini lakoni. 1, al-khitan, harus sunat. Yang kedua, qasus syarib. Ngetok kumis, brengos, songot. Ayo diperhatikan Pak, yang songotan ini. Perhatikan, Nabi itu punya kumis, tapi dipotong. Nabi kalau motong seminggu sekali, hari Jumat besok dipotong. Nabi Muhammad dibersihkan kumis. Habib dihabiskan apa disisakan, terserah. Saman harus Pak, nyun sewu yang punya songot, konsultasi sama istrinya. Sebab yang lihat pertama kali adalah istri. Saman kepengen menyenangkan istri apa orang lain? Istri. Nabi itu seperti itu, ngomong sama Aisyah, Aisyah saya habiskan apa sisakan? Habiskan Nabi, dihabiskan sama Nabi Muhammad. Saman besok ya gitu Bu. Pak, besok gitu. Dek, mau dihabiskan apa? Separuh Mas. Separuh? Boh, separuh. Thread, sini habis, sini. Ke pasar sudah diberak di mana? Assalamualaikum. Boh, mak separuh, nyenengkan istri. Loh tak apa? Pahala. Coba. Oke, besok sampean kalau mau motong, Nabi kalau motong seminggu sekali. Maksimal paling lama sampean 40 hari sekali. Komis. Bersihkan. Rasulullah setiap Jumat sebelum berangkat ke Jumatan Nabi membersihkan. Sama Siti Aisyah. Bersihkan. Aisyah, Rasul saya kepengen disisakan sedikit aja agak. Oh ya, bersihkan. Rasul habis, dihabiskan. Nabi, samanya gitu Pak. Sama jangan egois. Ngomong dong sama istri. Ngomong dong. Ngomong dong sama istri. Ngocak dong. Enggak. Ngomong, istri. Enggak. Saya kepingin nyukur komis. Enaknya gimana? Oh Mas, kemarin separuh sudah ya? Iya, saya kepingin Mas dihabiskan. Habiskan Mas. Oh kemarin sudah dihabiskan ya? Ya saya kepengen cuma di bawahnya hidung saja. Nggih. Loh, bersihkan. Nabi Bu ngurusi seperti ini. Hebat cintanya Nabi kepada Islam. Cintanya Nabi kepada umatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi gak mau ningali umatnya breget. Kurang pantas gak mau. Masa komis gak pernah dirawat, minum kopi ampas ini. Assalamualaikum, ampasnya di sini nempel kabeh. Iku komis apa saringan? Nabi Bu, Pak, masalah seperti itu sama Rasul dipikirkan. Habib,
Saya enggak punya kumis, Beb, pripun? Tidak usah diapa-apakno wis. Yang enggak punya kumis tidak usah diapa-apakno, enggak usah kepengin tumbuh apa, enggak usah. Pemberian dari Allah. Kok ada kayak obat? Dikai minyak bekas lemuru, habis goreng lemuru merenyeng, sikat. Bu, bukan tumbuh kumis, bilis, Bu. Angel orang sekarang ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau memang enggak tumbuh, tidak usah macam-macam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak usah macam-macam. 2, qasus sarib. Nabi perhatian. Yang kedua, apa? Natful ibti. Napa niku? Nggih, niku nyabut ulu kelek. Ya. Cabutan, Pak, brul. Laki perempuan harus Beb dicabut apa dicukur? Terserah sampean. Dicukur enggak apa-apa. Barbershop. Tukang cukur, assalamualaikum, salam. Mau nyukur apa? Kelek, set. Tak apa. Tapi paling hebat, Pak, kalau saman punya istri, yang nyukur adalah seorang istri. Saman, Bu, Masya Allah, 1 helai rambut yang ada di ketiak suami sampean akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu. Lek 1 itu. Kalau 100 ampunan. Pertanyaannya, Bu, sampean 30 tahun, 20 tahun berumah tangga, apa sampean pernah memotong atau mencabut ketiak suami? Belum pernah? Nemen sampean. Besok ya, Bu, besok ya. Ya, mau Jumatan tuh, Mas, apa? Kelek. Apa, Dek? Sini. Dek, enggak punya cukuran. Jebol. Bismillah. Brul. Hitungan 1, 2, 3, 100. Alhamdulillah mendapatkan ampunan 100 dari Allah. Itu yang kanan, yang kiri belum. Ketiak. Loh iya, Nabi yang ajarkan. Iya, Nabi mengatakan ketiak, Bu, Pak, yang tidak saman cukur 1 ketiak rambut itu ada setannya 1. Gandolan. Iku lek 1000 sampean, hutan setan. Aslinya yang bikin bau itu bukan ketiaknya tapi rambutnya. Ampun. Cilu. Allahu Akbar. Allah. Kalau sudah celok, Bu. Natful ibti, mulai sekarang. Habib, kapan Beb? Setiap Jumat. Gak bisa Beb 40 hari sekali sampean cabut. Perhatikan. Suami istri sering mengingatkan. Itu kebersihan. Pertama, sunat. Kedua, apa? Mencukur kumis kalau punya. Ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, kata Rasulullah, taklimul adhafir. Ngetoki kuku. Tau Ibu Jumat. Toi. Kuku didawak. Oh, sallallahu alaihi Muhammad. Kuku dipanjangkan. Buat apa kuku dipanjangkan? Tidak usah, Bu, Pak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukunya Bu, Pak, dipotong kukunya. Tidak usah. Nabi. Lah Habib kenapa dipotong? Nabi mengatakan setiap 1 kuku yang panjang itu yang nginep setan. Panjang. Kalau panjang seperti ini Beb, hotel. Lumayan sampean. Kalau 10 hotelnya setan berapa sudah sampean? Lumayan. Sedino dapat uang berapa sampean? Duit hotelnya setan. Kalau panjang. Makanya iblis setan itu kukunya panjang, tidak pernah diketoi. Makanya Nabi mengajarkan sampean Jumat harus dipotong. Siap dipotong? Siap, Bu. Saman, Bu, suaminya mau Jumatan. Mas, dipotong, Mas. Pahalanya besar sampean. Ojo tanya wis. Siti Aisyah itu cetik ya Allah. Tidak pernah diketoi.
Tapi kalau nggak bisa motong sampean jangan macem-macem. Nggak bisa motong, wah kulitnya kepotong berdarah semua. Harus bisa Mas potong. Nggak bisa pakai ketan kuku Beb, pakai gunting. Nggak usah pakai gerendo, nggak usah. Wih, apa nggak aku nganggo gerendo? Nggak usah. 1 sunat, 2 motong kumis, 3 nyabut bulu ketiak, 4 motong kuku, terakhir mohon maaf natful anah, bedol hutan rimba. Ngapunten, pangapunten ingkang kathah. Hutan niku Bu, Pak, harus diperhatikan. No. Hutan sampai keluar akar sampai ya Allah. Nabi ngajarkan Bu, Pak Rasulullah ngajarkan natful anah. Kalau orang laki itu sunnah dikerok, kalau perempuan dijebol. Oh iya, orang laki untuk kerok, perempuan dijebol. Kenapa? Sebab perempuan itu kalau dijebol menurunkan daripada syahwat dan nafsunya. Karena perempuan nafsunya besar Pak. Kalau orang laki kenapa dicukur? Soalnya nafsunya, syahwatnya orang laki itu sedikit. Kalau zaman bedol, ada lah. Ngene tok. Kalau dibedol. Makanya jika kalau orang perempuan cabut, Pak, sret, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kok rame sampean? Kenapa? Enggak sakit? Enggak. Belum dicoba ngomong sakit. Enggak. Tidak sakit. 1 sunat, 2 potong kumis, 3 ketiak, 4 kuku, 5 hutan rimba. Saman ingat-ingat Pak Bu, ini setiap Jumat saman perhatikan. Selain khitan ya, perhatikan. 40 hari sekali sikat, seminggu sekali sikat. Ngajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Setiap ajaran Nabi Muhammad membawa kemanfaatan barokah. Setiap saman tinggalkan, maka akan ada kemadharatan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sama lakukan, insya Allah mendapatkan cinta dari Allah, cinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi hamba-hamba yang selalu ikut dalam barisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta surat Al-Fatihah Pak Bungi kangge saudara kula ingkang diparingi asma Al Habib Reza nggih bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang tadi telah wafat dipendet oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah perjalanan beliau dari rumahnya Kedung Liwung untuk menuju ke Kalipait ingin menghadiri pengajian Ahbabul Mustafa. Sampai ada di Alas Purwo, iya. Sampai ada di Tegal Trimo, sopirnya ini puasa. Sopirnya puasa. Kemudian buko ada di Mbah Wali Hasan. Sampai di sana beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau sesak nafas, kemudian dipendet sareng Allah pas Isya. Insya Allah nikmat Bu, malam Jumat di tempatnya Mbah Wali Hasan, kemudian badai menghadiri majelis ilmu, majelis sholawat. Nah, makanya kita ini dibuktikan sama Allah seperti ngoten Bu. Sama nu senenge teng donya apa saiki? Lah enten tiyang seneng main keplek, Pak. Matine main keplek. Lho nggih. Lah enten tiyang senenge ngrasani, matine ngrasani wong. Lah sampean winginane barakatul tibak nih. Nggih.
Barakatul Ittiba majelis teng Ketapang Habib Ali bin Faisal. Nggih, ada jamaah badhe hadir. Tabrakan Bu, nabrak truk. Boncengan, meninggal dua-duanya. Mau menghadiri majelis, sering ikut majelis. Setiap malam Selasa, majelis. Lho niku kok iso nabrak truk mendek ditabrak Bu, meninggal. Dalam keadaan mau majelis. Nikmat. Husnul tergantung kita, sampean senengane teng donya apa? Lek senengane ngombe kopi ya matine ngombe kopi. Lek senengane majelis ya majelis. Lek senengane endok ya karo endok. Lek senengane Al-Qur'an nggih maca Al-Qur'an. Lek senengane salat nggih salat. Lek senengane teng masjid nggih teng masjid. Habib Syekh niku enggak ada haba, Habib Abdul Qadir As-Segaf, Habib Syekh Solo. Nggih. Abahe niku meninggal Bu, pecah niku waktu salat subuh. Sujud terakhir di dalam salat subuh. Teng masjid Segaf. Setiap hari beliau ngimami. Jadi subhanallah, waktu salat subuh beliau sujud terakhir meninggal dalam keadaan sujud. Kenapa? Senengane salat, senengane teng masjid, tempatnya di masjid dalam keadaan sujud. Makanya saat ini koreksi. Ketika kita senang kejelekan, rubah mulai saat ini. Temenan. Rubah. Beb kula seneng rasani wong, aja diterusno yo. Ono ning majelis Habibe dirasani kadang. Oh. Piye? Nggih, lereno, gak usah ngrasani. Nggih, siap nggih? Mugi-mugi diterami kalih Allah Subhanahu ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Khususan ila ruh Bang Eja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sakit mugi-mugi diparingi sehat. Khususan Abah Sulaiman Al-Baroya. Mugi-mugi diparingi sehat sareng Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakitnya diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan umroh yang makbulah. Amin. Allahumma. Keluarga kita yang sakit, jamaah kula kalih panjenengan ingkang gerah, mugi-mugi barokah sholawat, penyakitnya diangkat sareng Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat wal afiat, qabul hajati. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakmenten saking kula mugi-mugi ditadosaken ilmu kang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.